Masalah gambar itu nggak masalah karena tidak ada diatur mengenai gambar. Tetapi patung yang menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, di tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian ada patung kerup nggak? Halo. Ya silakan Bu. Halo, malam. Ini saya mau tanya, di dalam Keluaran 20 ada 10 hukum Taurat, 10 perintah ya, yang menyebutkan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, saya agak sedikit berpikir tentang gambar Tuhan Yesus. Itu kan asalnya gambar Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus, tapi dicari figur yang sama dengan Tuhan Yesus, maka dilukislah gambar itu, dan sekarang gambar itu dipajang dan dipakai dan kadang menjadi simbol orang-orang Kristen. Nah, saya sedikit terusik dengan kalau mau disesuaikan dengan 10 perintah ini yang tentang jangan ada padamu patung atau apapun yang menyerupai apapun. Apakah menurut Elia bagaimana ini? Apakah ini memang dibenarkan, benar bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau kalau saya lebih ke salib daripada ke gambar Tuhan Yesus yang harus dipajang-pajang di mana-mana gitu. Lalu di salib itu ada Tuhan Yesusnya, bukankah itu patung? Enggak ada Tuhan Yesus, salib doang yang melambangkan bahwa Tuhan Yesus pernah disalib untuk menebus dosa kita sebagai umat manusia. Oke. Salib itu ukiran nggak? Enggak. Kalau kami, gerejanya kami dibuat kayak oratorium itu yang enggak ukiran, cuma kayu, tapi ada di gereja dibuat yang nyala, tapi tetap benda ya. Bukan apa. Masalah gambar itu nggak masalah karena tidak ada diatur mengenai gambar, tetapi patung yang menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, di tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian ada patung kerup nggak? Tabut perjanjian ada kerup. Tuhan melarang buat patung, tapi kenapa dia sendiri nyuruh buat patung kerup? Kerup ya. Nah, itu artinya bahwa memang kita tidak boleh membuat patung untuk disembah dan bertakwa kepada mereka. Jadi mau buat patung apapun itu silahkan. Mau buat patung Tuhan Yesus, mau buat apa, mau patung-patung apa, silahkan mau dibuat. Tetapi jangan menyembah patung itu. Karena patung-patung itu kan seni. Kita bisa mewartakan Injil melalui patung bagi orang yang nggak bisa baca, nggak bisa dengar. Kita bisa menginjili melalui itu, melalui gambar. Di zaman Tuhan Yesus banyak orang yang nggak bisa baca. Makanya Rasul Lukas itu menggambar ikon-ikon itu agar orang-orang itu bisa mengerti Injil melalui gambar. Makanya jangan heran di gereja-gereja purba itu banyak gambar-gambar Tuhan Yesus. Tapi gambar itu bukan betulan muka Tuhan Yesus, tetapi teologi dalam warna. Artinya muka Tuhan Yesus itu digambar menurut teologi. Itu membantu orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak bisa mengerti, itu bisa mengerti melalui gambar. Jadi jangan salahkan gambar, jangan salahkan patung.
Karena itu bercerita tentang apa yang digambar. Ya, terus gini ya, apakah itu tidak membawa image kita? Kan orang-orang Kristen kadang mereka katakan begini, mereka bermimpi lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti apa ditanya? Itu seperti gambar itu. Nah, padahal gambar itu Ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau dia menampakkan diri dalam rupa yang bagaimanapun, silahkan. Anda jangan batasi Tuhan. Mau dia tunjukkan dirinya berbeda rupa dengan saya, dengan menunjukkan dirinya kepada kamu berbeda rupa pun nggak apa-apa. Jangan batasi Tuhan. Kalau Anda mengatakan image-image dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau buahnya itu menuntun dia kepada Kristus, bukankah Roh Kudus, penolong yang diutus oleh Yesus yang menuntun kita kepada Kristus? Adakah iblis mau kita dibawa kepada Kristus? Tidak. Jadi mau dia mimpi gimana, kayak mau apa, kayak mimpinya, tapi dia akhirnya mimpinya itu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang diberitakan dengan benar dalam kitab suci. What's wrong with that? Karena itu nggak mungkin dari setan. Setan nggak mungkin menuntun orang kepada Kristus. Iya. Terus boleh tambah satu lagi? Ya, silakan. Ini mengenai kan kalau Katolik itu memang mereka sampai ada patung Bunda Maria itu ya di gerejanya yang mereka harus pakai tata ibadah seperti itu bukan liturgi, ritual ibadah mereka. Nah, terus saya mengikuti waktu pemakaman itu. Mereka mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Itu apakah menurut Erya gimana? Ya, mereka mendoakan orang meninggal itu karena mereka punya dogma terhadap api purgatori. Ya, silahkan saja mereka mendoakan orang mati, nggak apa-apa. Itu urusan mereka. Ya, saya juga Protestan, saya doakan orang mati kok. Tapi saya mendoakan orang mati bukan untuk orang mati itu bisa ke surga atau ke neraka. Kalau dia di neraka tetap di neraka. Saya mendoakan orang mati agar rohnya dituntun ke Firdaus. Karena dalam Lukas 16, orang mati itu rohnya dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Anda pikir ketika Anda mati dalam sekejap mata Anda langsung pergi ke Firdaus begitu? Enggak. Roh Anda berjalan menyusuri udara ini sampai ke Firdaus dan itu dituntun oleh malaikat. Makanya ketika orang mati, ya saya mendoakan mereka agar doa saya mengiringi perjalanan roh orang yang saya doakan itu menuju Firdaus. Dia akan ke Firdaus, tetap ke Firdaus. Tidak ada yang salah dengan doa. Jadi kita pun nggak boleh memandang aneh orang Katolik. Mau mereka doakan ya nggak apa-apa. Gitu. Toh Tuhan juga yang berotoritas mau kabulkan doa mereka atau tidak. Nggak masalah. Doa tidak akan pernah merubah nasib orang, mau ke neraka ataupun ke surga. Tapi doa itu kita panjatkan sebagai tanda iman kita untuk menemani mereka menuju Firdaus. Itu motivasi doa itu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya.